Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Kini kita beralih ke guild Chongsan, satu-satunya guild yang masih tinggal di Incheon. Selama 3 bulan terakhir, pimpinan mereka Gucul merasa sangat dilema. Haruskah mereka tetap tinggal di Incheon atau melarikan diri seperti kebanyakan guild lainnya karena tekanan dari pusat ataupun ibu kota? Tapi Park Gi-tae berhasil meyakinkan pimpinan mereka bahwa lebih baik tetap tinggal di Incheon. Dengan begitu mereka memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Incheon. Ya, itu semua karena Park Gi-tae telah melihat langsung bagaimanakah kekuatan dari Roman Dimitri yang juga menjadi harapan terakhir bagi Incheon. Tapi siapa sangka setelah 3 bulan bencana pertama di Korea malah datang lebih dahulu di wilayah Incheon. Sesuatu yang bahkan tidak pernah diperkirakan oleh Gucul. Ya, itu membuatnya frustasi. Sudah terlambat untuk melarikan diri karena jika mereka sampai melakukannya tidak akan pernah ada lagi yang mempercayai Chongsan karena mereka dianggap sebagai guild ataupun kelompok pengkhianat. Jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertaruh kepada Roman Dimitri dan bergerak menuju gerbang terdepan untuk membantu Roman menghadapi gelombang monster yang akan segera tiba. Nah, adapun Roman sendiri, ia berdiri tegap di atas dinding gerbang sambil memantau para monster yang akan segera tiba. Lee Tae-sung memberikan beberapa informasi. Pertama, bahwa kemungkinan pusat tidak akan memberikan bantuan kepada wilayah Incheon karena mereka akan berfokus kepada pertahanan pusat itu sendiri. Begitu juga dengan wilayah-wilayah tetangga Incheon karena tekanan dari pusat mereka juga tidak akan membantu Incheon. Tapi Roman sama sekali tidak khawatir setelah mendapatkan informasi tersebut. Itu adalah sesuatu yang sudah ia prediksi dan lagi pula dari sudut pandang Roman, ia seorang sudah cukup untuk menyelamatkan Incheon dan Roman sendiri juga telah berjanji siapapun yang mempercayainya maka Roman akan menjaga mereka dengan seluruh kekuatannya. Hingga beberapa saat setelahnya, seluruh anggota kontrol langsung dan juga guild Chongsan pun tiba. Ya, tentu saja mereka berniat untuk membantu Roman. Tapi Roman pun berkata, baiklah, mari kita mulai rencana A. Nah, rencana A sendiri adalah rencana di mana Roman yang akan bertarung seorang diri untuk mempertahankan garis depan. Adapun anggota kontrol langsung ataupun guild Chongsan, mereka akan berhadapan atau menjaga keamanan ibu kota dari monster-monster yang luput ataupun berhasil lolos dari serangan Roman. Nah, tentu saja awalnya guild Chongsan sama sekali tidak mengerti apa itu rencana A. Dan setelah mendapat sedikit gambaran dari Lee Tae-sung, nampaknya membuat Gucul sedikit terkejut. Ya, mempercayakan garis depan kepada satu orang sama halnya dengan bunuh diri. Tentu saja itu adalah pemikiran yang wajar. Bahkan Lee Tae-sung sendiri jika saja tidak mengetahui kekuatan Roman dan apa yang mereka persiapkan selama 3 bulan terakhir, sulit baginya untuk mempercayakan Incheon sepenuhnya kepada Roman Dimitri seorang. Tapi semuanya kini telah berbeda setelah mengetahui seberapa mampukah Roman Dimitri menjaga seluruh Incheon. Setelah mengatakan bahwa mereka akan menjalankan rencana A tanpa basa-basi, Roman pun langsung lompat dari gerbang pertahanan. Ia pun menghadapi gelombang monster seorang diri dan dengan teknik pedang surgawi tidak ada satu monster pun yang bisa bertahan setelah menerimanya. Entah itu monster kelas F ataupun monster kelas A, semuanya mati hanya dengan satu tebasan saja.
Gucul dan juga Park Gi-tae yang awalnya sedikit meragukan rencana Roman kini akhirnya percaya kenapa rencana tersebut lebih masuk akal dan juga lebih menguntungkan bagi Incheon. Tapi setelah beberapa saat ada informasi dari pasukan Incheon yang mencatatkan bahwa baru saja ada monster yang masuk ataupun muncul di dalam kota. Ya, pada akhirnya anggota kontrol langsung dan juga Guil Chongsan harus bekerja sama mempertahankan Incheon di bagian dalam kota. Ya, hari bencana. Setidaknya ada 3 cara bagaimana monster muncul saat hari bencana. Pertama, yaitu cara paling umum saat gerbang dimensi dunia lain terbuka dan di sanalah para monster keluar dan juga bermunculan. Lalu yang kedua, yaitu pertanda, yaitu sebuah fenomena di mana monster tiba-tiba muncul tapi tidak berasal dari celah dimensi. Sama halnya dengan insiden sarang semut di Incheon. Dan yang terakhir adalah hujan darah, yaitu tak kalah monster berjatuhan layaknya hujan. Walaupun jumlah monster tidak sebanyak monster yang keluar dari celah dimensi, tapi fenomena tersebut begitu merepotkan karena bisa menghancurkan pertahanan sebuah kota. Dan nampaknya fenomena ketiga kini muncul di tengah-tengah kota Incheon. Tapi untungnya segala persiapan telah mereka lakukan dengan baik. Saat hujan darah atau para monster turun di kota Incheon, mereka seperti mulai menyerang satu sama lain. Ya, itu adalah monster ogre, monster kelas A. Siapa sangka monster tersebut malah menyerang monster ogre lainnya dan terjadilah pertarungan antara monster. Dengan begitu, jumlah monster yang ada di dalam kota berkurang begitu signifikan. Nah, ternyata itu semua berkat ilusi atau sihir ilusi yang telah mereka pasang di beberapa titik kota. Ilusi tersebut membuat para ogre melihat ogre lainnya sebagai manusia ataupun mangsa yang harus mereka hancurkan. Jadi itu juga alasan kenapa para ogre saling bertarung satu sama lain. Berkat ilusi tersebut setidaknya pertahanan di dalam kota bisa bertahan sedikit lebih lama. Oh ya, saat hari bencana dimulai, para monster akan terus bermunculan 3-7 hari. Jadi untuk menghemat tenaga, mereka pun melakukan berbagai macam persiapan seperti membuat jebakan ilusi. Tapi tentu saja tidak semua monster bisa terkena jebakan ilusi tersebut. Dan di sanalah para anggota kontrol langsung bersiap untuk menghadapi para monster secara langsung, termasuk Kang Minho yang bertugas memasang jebakan ilusi sekaligus pimpinan dari pertahanan kedua Incheon. Lebih tepatnya 3 bulan yang lalu, Roman memanggilnya dan berkata bahwa Kang Minho akan menjadi gerbang terakhir atau sapu jagat yang menangani monster-monster tersisa. Tentu saja walaupun awalnya Kang Minho hanyalah player tingkat rendah, tapi berkat bantuan Roman, perkembangannya menjadi begitu pesat. Dan untuk mendukung rencana tersebut, Roman pun mengajari Kang Minwo teknik baru. Awalnya Roman ingin mengajarinya teknik sihir hantu yang sama Roman ajarkan kepada Kevin, tapi melihat kepribadiannya nampaknya Kang Minwo sama sekali tidak cocok dengan sihir hantu. Oleh sebab itulah Roman mengajarkan teknik lainnya yang kita sebut saja sebagai teknik penjaga gerbang. Dan untuk memotivasi perkembangan teknik tersebut, Roman pun menempatkan
Kang Min-woo tepat di persembunyian para warga biasa di mana anaknya juga berada di dalam persembunyian tersebut. Sehingga Kang Min-woo lebih memiliki motivasi untuk menjaga tempat persembunyian tersebut. Dan alhasil berkat teknik baru yang diajarkan Roman, Kang Min-woo dapat dengan mudah menghancurkan para monster werewolf yang mulai menjelajahi kota. Dengan begitu, pertahanan kedua pun berhasil dijaga dengan baik. Tapi siapa sangka hal tak terduga pun terjadi. Di tengah-tengah kota muncul sebuah retakan. Baik itu Kang Min-woo ataupun wali kota Kim Jung-hyuk nampak sangat terkejut. Mereka pun mulai mempersiapkan diri, tapi untungnya yang keluar dari retakan tersebut bukanlah monster, melainkan manusia. Ya, mereka ternyata adalah anggota 100 Malam yang dipimpin oleh penyihir berjas putih. Saat mendapatkan informasi bahwa gelombang monster muncul di Incheon, penyihir berjas putih langsung bergerak untuk menyelamatkan Incheon. Dan untungnya saat mereka tiba, yang terlihat hanyalah tumpukan monster, atau dengan kata lain belum ada korban jiwa dari pihak Incheon. Dan itu tentu saja membuat penyihir berjas putih senang karena mereka belum terlambat datang. Dan tentu saja kemunculan guild 100 hari menjadi bantuan tak terduga bagi Incheon. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.